欢迎来到门的世界。Strategi integrasi adalah pendekatan untuk menggabungkan berbagai strategi dalam sebuah organisasi agar bekerja sama secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis strategi integrasi antara lain yang pertama itu adalah forward integration. Forward integration adalah ketika sebuah perusahaan mengendalikan atau memperluas kegiatan bisnisnya ke arah hilir rantai pasukan, biasanya dengan mengakuisisi atau mengontrol distributor atau pengecer. Contoh, sebuah produsen mobil memutuskan untuk membuka showroom mobil mereka sendiri untuk langsung menjual produk kepada konsumen akhir. Yang kedua adalah backward integration. Backward integration terjadi ketika sebuah perusahaan mengendalikan atau memperluas kegiatan bisnisnya ke arah hulu rantai pasukan, seringkali dengan mengakuisisi atau mengontrol pemasoknya. Contoh, sebuah restoran cepat saji mengakuisisi atau membeli perusahaan yang memasok daging, sayuran, atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan makanan mereka. Yang ketiga ada horizontal integration. Horizontal integration terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi atau menggabungkan bisnis yang sejenis atau selevel dalam industri yang sama. Contoh, perusahaan teknologi yang membeli atau menggabungkan dengan pesaing utamanya untuk memperluas pangsa pasarnya atau untuk mengurangi persaingan di pasar. Intensif strategis adalah strategi yang fokus pada pertumbuhan dalam pasar yang sudah ada dengan produk yang sudah ada. Berikut adalah penjelasan serta contoh penerapan untuk setiap jenisnya. Yang pertama, market penetration. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menjual lebih banyak produk yang sudah ada kepada pelanggan yang sudah ada juga. Contohnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji memperluas jaringan gerainya dan menawarkan promosi diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan yang sudah akrab dengan produknya. Penerapannya, perusahaan akan fokus pada peningkatan penjualan di wilayah geografis yang sudah ada atau menawarkan promosi khusus kepada pelanggan yang sudah menjadi pelanggan setia. Yang kedua, market development, di mana strategi ini berfokus pada memperluas pangsa pasar dengan memperkenalkan produk yang sudah ada kepada pasar baru. Contoh, sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk memasuki pasar internasional dengan produk-produk yang sudah ada di pasar domestiknya. Penerapannya, perusahaan akan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar tersebut, kemudian mengadaptasi strategi pemasaran dan distribusi agar sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Yang ketiga ada product development, di mana strategi ini melibatkan pengembangan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada. Contoh, sebuah perusahaan teknologi mengembangkan versi terbaru dari smartphone mereka dengan fitur-fitur tambahan yang inovatif untuk menarik pelanggan yang sudah ada dan menarik segmen pasar baru. Untuk penerapannya, perusahaan akan melakukan riset pasar dan inovasi baru untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada sesuai dengan temuan riset tersebut. Strategi diverifikasi adalah upaya perusahaan untuk memperluas portofolio produk atau layanan mereka ke berbagai segmen pasar atau industri. Ada 3 jenis utama strategi diverifikasi. Yang pertama adalah concentric diversification. Perusahaan memperluas kegiatan bisnisnya ke segmen baru yang terkait dengan bisnis utamanya, memanfaatkan keterampilan dan aset yang ada. Contohnya, perusahaan teknologi yang awalnya memproduksi komputer, kemudian memperluas untuk memproduksi perangkat lunak yang terkait seperti sistem keamanan komputer. Situasi ketika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan pengetahuan mendalam dalam suatu industri dan ingin memanfaatkan aset dan keahliannya untuk memasuki segmen terkait yang berpotensi menguntungkan. Yang kedua adalah horizontal diversification. Perusahaan memperluas kegiatan bisnisnya ke segmen baru dalam industri yang sama, tetapi tidak terkait langsung dengan produk atau layanan yang sudah ada. Contohnya, perusahaan otomotif yang memutuskan untuk memproduksi sepeda motor selain mobil yang sudah mereka produksi. Situasi ketika perusahaan ingin mendiversifikasi risiko dengan memperluas portofolio produknya di dalam industri yang sudah dikenalinya dengan baik dan melihat peluang untuk pertumbuhan baru di segmen-segmen yang berbeda. Yang ketiga adalah conglomerate diversification, yaitu perusahaan memperluas kegiatan bisnisnya ke segmen pasar atau industri yang sama sekali tidak terkait dengan bisnis utamanya. Contohnya, perusahaan teknologi yang memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan retail atau perusahaan real estate. Situasinya, ketika perusahaan ingin memperluas portofolio bisnisnya
ke berbagai industri untuk mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar atau untuk memanfaatkan peluang investasi yang menarik di luar bisnis utama mereka. Defense strategi adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk melindungi posisi pasar, keuntungan atau asetnya dari ancaman eksternal atau internal. Tujuan utama dari strategi defensif adalah untuk menjaga daya saing perusahaan untuk meminimalkan risiko kerugian. Berikut beberapa jenis strategi defense yang umum meliputi. Yang pertama, joint venture atau ventura bersama. Ini melibatkan kemitraan antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengakses pasar baru, menggabungkan sumber daya, atau mengurangi risiko. Contoh, perusahaan A sebuah produsen perangkat elektronik untuk memasuki pasar baru di negara yang berbeda, yang memiliki regulasi ketat dan persaingan yang kuat. Situasi penerapannya, perusahaan A membentuk joint venture dengan perusahaan lokal yang sudah mapan di pasar tersebut. Dengan melakukan ini, mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan jaringan lokal untuk mengatasi hambatan untuk pasar dan memperluas operasi mereka secara lebih efektif. Yang kedua, retrenchment atau penarikan diri. Ini melibatkan pengurangan skala operasi atau portofolio produk untuk mengurangi biaya atau fokus pada inti bisnis yang lebih menguntungkan. Contoh, perusahaan B, sebuah toko retail, menghadapi penurunan penjualan yang signifikan dan bertambahnya beban operasional. Situasi penerapan, perusahaan B memutuskan untuk melakukan retrenchment dengan menutup beberapa lokasi toko yang tidak menguntungkan dan mengurangi jumlah stafnya. Divestiture, pelepasan aset, terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menjual unit bisnis atau aset yang tidak lagi sesuai dengan strategi inti mereka. Contoh, perusahaan C, seorang produsen makanan dan minuman, memiliki divisi peralatan olahraga yang tidak menguntungkan. Situasi penerapan, perusahaan C memutuskan untuk menjual divisi peralatan olahraga mereka kepada investor yang tertarik. Dan melakukan ini, mereka dapat mengalihkan fokus dan sumber daya mereka ke bisnis inti mereka di bidang makanan dan minuman. Liquidation atau likuidasi, ini melibatkan penghentian semua operasi perusahaan dan menjual semua asetnya untuk membayar kreditor dan pemegang saham. Contoh, perusahaan D, sebuah perusahaan kecil yang memproduksi barang-barang konsumen, mengalami penurunan penjualan yang parah dan tidak dapat membayar utangnya. Situasi penerapan, setelah melakukan evaluasi menyeluruh, perusahaan D memutuskan untuk likuidasi. Mereka menjual semua aset mereka untuk membayar kreditor dan menutup operasi mereka secara permanen. Combination atau kombinasi, ini melibatkan penggabungan dua atau lebih unit bisnis atau aset yang menciptakan sinergi atau mengurangi biaya. Contoh, perusahaan E, seorang pembuat mobil, ingin meningkatkan efisiensi operasionalnya dan memperluas kehadiran di pasar global. Situasi penerapan, perusahaan E memutuskan untuk menggabungkan operasi mereka dengan perusahaan lain yang memiliki teknologi produksi yang lebih maju dan basis pelanggan yang luas. Dengan menggabungkan sumber daya, mereka berharap dapat menciptakan sinergi dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik di pasar internasional. Merger atau penggabungan. Merger adalah strategi di mana dua perusahaan bergabung untuk melakukan satu entitas baru. Ini terjadi antara dua perusahaan sejenis atau horizontal merger. Dua perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasokan yang berbeda atau vertical merger. Atau antara perusahaan yang beroperasi di industri yang berbeda namun memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau diversifikasi merger. Contohnya, perusahaan A yang memproduksi mobil bergabung dengan perusahaan B yang memproduksi ban. Gabungan ini membentuk entitas baru yang mengintegrasikan produksi mobil dan ban. Penerapannya, perusahaan menerapkan merger untuk memperluas operasi mereka, mendapat keuntungan dari sinergi antara bisnis yang bergabung, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, yang kedua yaitu leverage buyouts atau pembelian utang berleverage. Leverage buyouts atau LBO terjadi ketika investor menggunakan jumlah signifikan dari pinjaman untuk membeli perusahaan. Pinjaman ini dijamin oleh aset dan arus kas masa depan perusahaan yang diakuisisi. Setelah akuisisi, perusahaan biasanya menggunakan arus kas untuk membayar pinjaman tersebut. Contohnya, seorang investor membeli perusahaan ZYZ dengan menggunakan sebagian besar uang pinjaman dari bank dan hanya sedikit uang tunai. Investor menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut. Nah, penerapannya, perusahaan yang menjadi sasaran LBO mungkin menghadapi masalah keuangan atau tidak efisien dalam struktur modalnya. Investor melakukan LBO untuk mengambil alih kontrol perusahaan, melakukan restrukturisasi, dan meningkatkan kinerja operasional untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Strategi kepemimpinan biaya yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menjadi produsen berbiaya terendah di industri dengan tetap menjaga kualitas yang dapat diterima. Strategi ini memungkinkan perusahaan menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Dengan mengurangi biaya melalui skala ekonomi, operasi yang efisien dan pengendalian biaya, perusahaan dapat menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga.
Seperti contoh Walmart, perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya. Perusahaan ini berfokus pada meminimalkan biaya di seluruh operasinya, termasuk pengadaan logistik dan operasional toko. Walmart menawarkan berbagai macam produk dengan harga bersaing, menarik pelanggan yang mengutamakan keterjangkauan. Jadi strategi ini dapat diterapkan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mencapai skala ekonomi, operasi yang efisien, dan keunggulan biaya. Sangat cocok untuk industri dengan pelanggan yang sensitif terhadap harga dan bersaing yang ketat. Yang kedua, differentiation strategis atau strategi diferensiasi yang berfokus pada penciptaan produk atau jasa yang unik dan khas yang dianggap unggul di pasar. Tujuannya adalah untuk menawarkan pelanggan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dari apa yang disediakan pesaing, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dan harga premium. Seperti contoh, Apple terkenal dengan strategi diferensiasinya yang menawarkan produk inovatif dan berkualitas tinggi seperti iPhone, MacBook, dan iPad dengan fitur dan desain yang unik. Citra merek dan loyalitas pelanggan Apple dibangun berdasarkan reputasinya dalam inovasi dan pengalaman pengguna yang unggul. Perusahaan dapat memanfaatkan strategi ini ketika mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan produk atau layanan unik yang menonjol di pasar. Sangat cocok untuk industri di mana pelanggan menghargai inovasi, kualitas, dan citra merek. Dan yang ketiga, fokus strategis atau strategi fokus yang melibatkan penarget dan segmen atau ceruk pasar tertentu dan menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi unik segmen tersebut. Perusahaan berfokus pada pasar yang sempit dan bertujuan untuk melayaninya dengan lebih baik daripada pesaing. Seperti contoh, Rolex adalah perusahaan yang menerapkan strategi ini. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada jam tangan mewah dan menargetkan pelanggan kelas atas yang menghargai keahlian, eksklusivitas, dan prestise. Dengan berfokus pada ceruk pasar ini, Rolex telah memantapkan dirinya sebagai merek terkemuka dalam industri jam tangan mewah. Perusahaan dapat mengadopsi strategi ini ketika mereka mengidentifikasi segmen pasar tertentu dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Sangat cocok untuk industri di mana penyesuaian dan spesialisasi merupakan faktor penting untuk keberhasilan. Porter 5 Force merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Teori ini muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Tokoh manajemen yang mendukung pandangan ini adalah Michael Porter yang menyatakan bahwa faktor paling utama yang menentukan kinerja perusahaan adalah kekuatan industri dalam persaingan. Rivalry among competitive firms, persaingan kompetitif di antara anggota industri di mana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan yang lain untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Pencapaian hal tersebut menuntut keberhasilan yang relatif terhadap para pesaing. Dengan demikian, persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Karena perusahaan-perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain, tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya. Potential entry of new competitors. Ancaman pesaing tidak hanya datang daripada kompetitor lama, seiring dengan berkembangnya usaha, muncullah kompetitor baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Terdapat 6 sumber utama hambatan terhadap masuknya pendatang baru. Yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua ada diferensiasi produk, yang ketiga ada persyaratan modal, yang keempat ada kerugian biaya yang tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, yang kelima akses terhadap saluran distribusi, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Berikut potential development of substitute products. Hanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin banyak ragam barang dan jasa, terciptanya produk pengganti juga memengaruhi pendapatan dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apa konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Berikut ada bargaining power of suppliers. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Perusahaan berusaha mendapatkan harga semurah mungkin dengan kualitas yang tinggi. Jika perusahaan memperoleh pemasok yang demikian, maka perusahaan tersebut akan memperoleh kompetisi yang baik dibandingkan dengan pesaing. Berikut ada bargaining power of customer. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan
kemampuan konsumen untuk dapat memengaruhi harga jual barang sehingga akan menjadi lebih rendah. Nah, contohnya ada perusahaan ABCD Frozen Delights, produk utama yogurt beku tanpa susu. Industri manufaktur makanan, makanan penutup alternatif, susu dan makanan beku. Rivalry among competitive firms, produsen susu, perusahaan yang membuat es krim dan makanan penutup beku yang lainnya menggunakan produk susu. Produsen susu alternatif, perusahaan yang membuat es krim dan makanan penutup beku lainnya menggunakan susu dan non-susu. Produsen makanan penutup non-susu, perusahaan yang membuat makanan penutup beku yang tidak menyerupai es krim. Potential entry of new competitors, hambatan masuk termasuk investasi modal untuk mempekerjakan karyawan. Ruang manufaktur, pengujian kualitas untuk memenuhi standar manufaktur makanan pemerintah, pemasaran dan branding dan kimia makanan untuk membuat produk. Potential development of substitute products, produk susu tingkat tekanan tertinggi dengan mempertimbangkan loyalitas konsumen terhadap produk susu, jumlah pilihan produk susu dan potensi biaya yang lebih rendah di toko grosir dan distributor lainnya. Produk susu alternatif, tingkat tekanan tertinggi kedua, mengingat popularitas baru makanan penutup bebas susu yang sangat mirip dengan es krim susu. Produk makanan penutup non susu, tingkat tekanan terendah mengingat perbedaannya dengan produk ABCD. Bargaining power of suppliers, menggunakan berbagai kacang untuk menghasilkan krim bebas susu untuk produk ABCD yang dipengaruhi oleh masalah lingkungan yang memengaruhi petani kacang seperti peristiwa cuaca dan masalah panen. Dengan berbagai produk susu alternatif yang bersaing, sumber daya untuk hasil petani kacang juga dapat terpengaruh selain banyak produsen yang membutuhkan pasukan mereka. Bargaining power of customer, variasi produk, makanan penutup, susu, dan non-susu memengaruhi pilihan konsumen, tetapi menjaga harga produk ABCD pada tingkat yang sama seperti makanan penutup susu alternatif lainnya dapat mengurangi daya tawar konsumen tanpa mengurangi kualitas. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa faktor penting atau critical success factors yang mempengaruhi industri perbankan di Indonesia. Yang pertama, stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi nasional memainkan peran utama dalam keputusan investasi di industri perbankan. Investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modal mereka dalam sektor perbankan jika mereka merasa yakin dengan keadaan ekonomi yang stabil. Yang kedua, kebijakan regulasi. Kebijakan regulasi pemerintah juga mempengaruhi keputusan investasi di industri perbankan. Perubahan kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, dan kebijakan moneter dapat secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan bank dan mengubah prospek investasi. Dan yang ketiga, kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank menjadi indikator vital dalam mengevaluasi potensi investasi. Investor melihat rasio keuangan seperti ROE atau Return of Equity, NPL atau Non-Performing Loan, dan NIM atau Net Interest Margin untuk mengukur stabilitas dan profitabilitas bank. Dan yang keempat, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri perbankan juga menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi. Yang kelima, risiko pasar dan kredit. Pengelolaan risiko pasar dan kredit sangat penting dalam industri perbankan. Bank harus memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan kualitas kredit. Yang keenam, kondisi makroekonomi. Faktor-faktor seperti pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, dan stabilitas mata uang mempengaruhi potensi keuntungan investasi di sektor perbankan. Dan yang ketujuh, persaingan yang ketat dari bank-bank lain juga mempengaruhi strategi investasi dan posisi relatif bank. Dan yang terakhir yang ke-8, prospek industri. Peluang pertumbuhan di sektor perbankan juga menjadi pertimbangan penting bagi investor. Dan selanjutnya adalah simulasi The Competitive Profile Matrix atau yang bisa disebut CPM dari Bank Sulutgo, BRI, Mandiri, dan BCA. Dan ini ada faktor kunci. Yang pertama ada kemampuan manajemen operasional. Bank Sulutgo mendapatkan 8 poin, BRI dapat 9, Mandiri dapat 9, BCA dapat 8. Selanjutnya ada pengembangan merek bank. Bank Sulutgo mendapat 7, BRI dapat 8, Mandiri dapat 9, BCA dapat 8. Dan yang ketiga, kemampuan pemasaran bank. Di sini Bank Sulutgo mendapat 8 poin, BRI dapat 7, Mandiri dapat 8, BCA dapat 9. Dan yang terakhir adalah manajemen pasar keuangan. Di sini Bank Sulutgo dapat 9 poin, BRI dapat 8 poin, Mandiri dapat 8 poin, BCA dapat 9 poin. Faktor-faktor kunci rasio keuangan dan formula perhitungannya serta tujuan dari rasio tersebut. Ada beberapa faktor-faktor kunci rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini memiliki formula perhitungan yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan tujuan dari rasio ini sendiri yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang tersedia. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas,
di mana rasio solvabilitas ini memiliki formula perhitungan, yaitu total aset dibagi dengan total hutang. Dan tujuan dari rasio ini sendiri yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas, di mana formula perhitungannya yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan total. Dan tujuan dari rasio ini yaitu untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan. Yang keempat yaitu rasio aktivitas, di mana formula perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset. Dan tujuan dari rasio ini sendiri yaitu untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Yang kelima yaitu rasio pengembalian investasi, di mana rasio pengembalian investasi ini memiliki formula perhitungan yaitu keuntungan bersih dikurang dengan investasi awal dibagi dengan investasi awal dan dikali 100%. Tujuan dari rasio ini sendiri untuk mengukur tingkat pengembalian investasi yang diperoleh dari investasi tertentu. Yang keenam yaitu rasio pengembalian modal sendiri, di mana formula perhitungannya yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas. Dan tujuan dari rasio ini sendiri untuk menilai efisiensi penggunaan modal sendiri oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketujuh yaitu rasio perputaran piutang, di mana formula perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi dengan piutang rata-rata. Tujuan dari rasio ini sendiri yaitu untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari penjualan. Dan yang terakhir yaitu rasio perputaran persediaan, di mana formula perhitungannya yaitu biaya barang terjual dibagi dengan persediaan rata-rata. Tujuan dari rasio ini yaitu menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan dan mengonversinya menjadi penjualan. Penggunaan rasio-rasio keuangan ini biasanya dilakukan untuk membantu investor, kreditur, dan manajemen untuk memahami kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pemberian kredit, dan pengelolaan operasional. Untuk menentukan faktor-faktor kunci internal dan eksternal untuk industri pendidikan, industri kesehatan, dan industri retailing atau pasar swalayan, kita perlu melihat berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan mereka. Berikut adalah contoh faktor-faktor kunci internal dan eksternal untuk masing-masing industri. Yang pertama, faktor internal industri pendidikan. 1. Kualitas pengajaran dan penelitian. 2. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Infrastruktur kampus dan fasilitas pendukung. 4. Manajemen keuangan yang efisien. Yang kelima, reputasi dan citra universitas. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Permintaan akan pendidikan tinggi. 2. Persaingan dari universitas lain. 3. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan. 4. Perkembangan teknologi pendidikan. Dan yang kelima, perubahan dalam preferensi orang tua dan siswa. Yang kedua, industri kesehatan atau rumah sakit. Faktor internal, 1. Kualitas layanan medis. 2. Keberhasilan dan pencegahan dan penanganan penyakit. 3. Ketersediaan fasilitas medis dan peralatan yang canggih. 4. Kualifikasi dan kompetensi tenaga medis. Dan yang kelima, efisiensi operasional dan manajemen rumah sakit. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kebutuhan akan layanan kesehatan yang meningkat. Yang kedua, persaingan dari rumah sakit lain dan penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait sistem kesehatan. Yang keempat, perubahan demografi dan epidemiologi. Yang kelima, perkembangan teknologi medis. Yang terakhir, faktor internal industri retailing atau pasar swalayan. 1. Kualitas produk dan layanan. 2. Efisiensi rantai pasokan dan logistik. 3. Pengelolaan inventaris yang efisien. 4. Kualitas layanan pelanggan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran dan promosi. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Persaingan dari toko-toko retail lainnya. 2. Perubahan tren dan preferensi konsumen. 3. Kondisi ekonomi makro dan stabilitas harga. 4. Kebijakan pemerintah terkait peraturan perdagangan dan pajak. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi e-commerce. Untuk tabelnya, teman-teman bisa lihat di PPT. Dalam tabel EV Matrix, faktor-faktor eksternal dievaluasi berdasarkan bobotnya 0 sampai 1 dan rating 1 sampai 4 untuk menentukan skor. Skor untuk setiap faktor dihitung dengan mengalihkan bobot dengan rating. Total skor kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total bobot. Sedangkan dalam tabel EV Matrix, faktor-faktor internal dievaluasi dengan cara yang serupa, dengan mengalihkan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor. Total skor kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total bobot. Kedua matriks ini kemudian dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal bagi industri-industri tersebut.